Saat kita mengkonsumsi besi dari makanan, misalnya kita makan daging atau makan hati ayam, atau makanan lain yang kaya akan zat besi, maka zat besi tersebut akan diserap melalui usus. Dan dari usus ini kemudian ada sebagian besi yang masuk. Kita melihat aliran masuk dulu. Sebagian besi yang masuk dari 10 mg tidak semuanya terserap. Hanya sekitar 1-2 mg besi yang berhasil masuk. Dari besi yang berhasil masuk, kemudian sebagian dibawa ke sumsum tulang. Dan ketika dibawa dalam sumsum tulang ini bertujuan untuk menjalani proses eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Dan ketika terjadi pembentukan sel darah merah, maka terjadi pembentukan eritrosit, di mana eritrosit ini kemudian masuk ke dalam aliran darah, lalu akan menuju ke liver, dan di liver ini sebagian akan disimpan dalam bentuk simpanan besi. Di dalam liver terdapat makrofag yang berfungsi untuk memakan sel darah merah yang sudah rusak, lalu melepaskan zat besi di dalamnya, sehingga bisa didaur ulang. Proses ini merupakan proses yang pada akhirnya akan membantu liver melepaskan zat besi. Zat besi ini kemudian sebagian dibuang lagi ya melalui usus. Dalam proses ini, dalam proses pengaturan dari sistem ini ya, circle ini, bahwa dari usus akan menuju bone marrow atau sumsum tulang, lalu sebagian sekitar 300 mg dari 10 mg ini akan digunakan untuk pembentukan sel darah merah. Sebagian lagi misalnya akan dibuat untuk tujuan lain. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan zat besi untuk metabolisme tubuh manusia, untuk kebutuhan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi ini yang kemudian mengendalikan jumlah besi, ini yang kemudian mengendalikan kejadian kekurangan besi atau anemia. Ini secara lebih detail bagaimana zat besi bisa diserap. Ketika masuk ke dalam lambung dan usus, zat besi yang masuk dalam bentuk Fe3+ itu perlu diubah menjadi Fe2+. Beberapa vitamin seperti vitamin C diketahui punya manfaat untuk mempermudah proses ini. Ketika Fe2+ masuk, maka kemudian diubah lagi menjadi Fe3+ atau sebaliknya, jadi proses ini terjadi bolak-balik. Nah, kemudian Fe2+ ini akan masuk ke dalam aliran darah melalui transporter yang disebut sebagai ferroportin. Dan kemudian dia ketika di dalam aliran darah, dia bisa terikat dalam molekul lain yang disebut sebagai transferin. Nah, transferin ini membawa Fe3+. Jadi ini penting untuk melihat plus berapa plusnya ya, karena ini menunjukkan bagaimana ionik dari besi itu diedarkan, karena sistem pembawanya dan sistem alirannya bisa jadi berbeda. Fe3+ ini kemudian dia bisa masuk ke jaringan hati, ya, di mana di jaringan hati ini kemudian dia disimpan dalam bentuk ferritin. Lalu sebagian dari ferritin bisa dipecah ketika dibutuhkan untuk dibawa lagi ke dalam aliran darah, dan di darah nanti dia akan ke bone marrow ya untuk membentuk sel darah merah ya. Jadi Fe ini adalah aliran Fe. Berapa yang keluar, berapa yang masuk, ion apa yang keluar, ion mana yang